Jadi sekarang aku lagi di Benteng Pancasila. Terus kalian penasaran nggak sih apa itu Benteng Pancasila? Nah, apa sih Benteng Pancasila? Benteng Pancasila itu sebenarnya ini guys, kawasan yang isinya itu tempat tempat ibadah dari berbagai macam agama. Kalau di sini ada 6 dari 6 agama di Indonesia. Jadi di kawasan Benteng Pancasila ini ada dua gereja. Itu Gereja Kristen dan Gereja Katolik. Nah, gereja ini tuh diurus sama PMK. Nah, PMK tuh Persekutuan Mahasiswa Kristen. Halo semuanya. Aku akan beritahu nih lokasi dari gereja kampus ini tuh di mana sih. Nah, jadi itu kan gerejanya ya. Nah, di bagian kiri dari gereja ini ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Lebih tepatnya gedung D mungkin. Dan di depannya dia ada Fakultas Hukum. Ada gedung Fakultas Hukum. Lebih tepatnya gedung E. Halo semuanya, sekarang aku lagi berada di Gereja Kristen Kampus UNS. Dan sekarang aku pengen ngajak kalian semua buat keliling dan buat mengetahui apa aja sih yang ada di dalam Gereja Kristen Kampus UNS ini. Kita terus ya. Apa ya? Gereja ya? Oke, sekarang kita berada di aula utama dari Gereja Kristen Protestan di UNS ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ruangan yang terbilang cukup besar dan biasanya digunakan untuk berbagai ibadah umat Kristen di UNS dan untuk kegiatan event-event internal dari PMK UNS sendiri. Dan sekarang kita akan berlanjut ke ruang selanjutnya. Yang seperti kita lihat ini adalah ruangan sekretaris, yang dimana ruangan sekretaris ini digunakan oleh para pengurus dari PMK itu sendiri untuk menjadi tempat istirahat dan untuk tempat menaruh barang-barang yang akan digunakan untuk ibadah serta event-event dari PMK itu sendiri nantinya. Halo semua, perkenalkan namaku Bintang. Dan aku Janda. Di sini kali ini kita mau bahas tentang gereja di UNS bersama Bapak Dimakius Haryono selaku pembina PMK. Iya, selamat siang. Selamat Gimana kabarnya hari ini? Selalu baik ya. Ini boleh ngomongin tentang yang lainnya? Iya, silakan. Bagaimana sih sejarah berdirinya tempat ibadah ini di bulan UNS? Ya, waktu itu UNS tahun 1985 gereja itu dibangun karena pada waktu itu ada rektor Dr. Kartoso dan membimbingkannya itu waktu itu Daud Yusuf. Dan waktu muncul UNS, ini UNS waktu itu ada masjid, karenanya ya pastinya dari 5 agama di Indonesia diberi fasilitas di UNS. Maka ya Pak Rektor akan memberi fasilitas ya 2 lahan, yaitu gereja Katolik dan gereja Kristen. Itu kami peringati tanggal 13 Maret 1985
Jadi ini ya fasilitas dari Universitas Gula Semarang. Ya waktu itu UNS, Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, kan tadi dijelaskan bahwa pembelian dari tempat ibadah ini menggunakan bahan ini. Nah, selain itu apakah ada alasan tersendiri atau alasan lain yang melatar belakang pembelian hujan dan bantuan? Ya, waktu itu sebelumnya memang ya untuk mahasiswa menghilangkan kewangian, ya wangian, nah, mereka dulu memang ada dulu pakai gunung gede, tapi memang terus mahasiswa ini karena ada depan itu, ya bersyukur di UNS dan sampai sekarang dikenal dengan benteng Pancasila karena di kampus disediakan rumah untuk ibadah dengan sampai sekarang kenal akan ada dulu kan lengkap di UNS. Setelah pengadaan pembelian, sejak kapan kepengurusan tempat ibadah ini resmi terbentuk? Ya, waktu itu tahun sejak 1985 dan itu waktu itu kan ada hukum ini antara Kristen dengan Katolik. Jadi dulu bersama-sama sampai sekarang ya kita diminta yang atas untuk Katolik yang orang Kristen yang ini ya untuk bersama. Ya, juga ada pengurusan itu pengelolaan, tapi kegiatannya aktif hanya kegiatan mahasiswa yang lain itu ya si pasar kami dosen karyawan mahasiswa. Selanjutnya, siapa saja pihak kampus yang berperan di dalam melakukan pengurusan awal? Yang waktu itu pandang pendeta dengan Romo ya jadi yang jadi peminat ya Romonya namanya Romo Widodo pendetanya pendeta NTT Ngono. Kalau boleh tahu, beliau ini memang selaku dosen UNS Ya dosen luar biasa ya dosen agama ya saya semangat mengajar juga dalam dosen Inggris. Pak dari seluruh itu sejak awal atau Kalau pengurusan waktu itu mahasiswa sejak awal ya tahun 83 sudah ada sejak itu saya masih mahasiswa. Tapi ya karena pelayanan itu akhirnya tahun 2000 saya jadi dosen karyawan. pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana sistem atau mekanisme kampus dalam mendukung kebudayaan dan kegiatan pengurusan tempat ibadah? Ya ini ada fasilitas kan dari UNS tapi kegiatan mahasiswa kan dari lomba karya kemahasiswaan sampai sekarang di bawah koordinasi itu dan kami ada penembus ya setiap tahun berganti yang untuk kegiatan rohanian kesehatan. Tapi saya nanya dari lain Pak. Jadi gereja itu untuk masyarakat luas. Ya ini begini karena Kristen yang ada di UNS itu mahasiswa dan dosen karyawan dan yang di gereja ini aktivitas sebenarnya untuk mahasiswa UNS karena mahasiswa Kristen itu menjadi anggota gereja masing-masing
anggota gerejanya berbagai transaksi. Namanya denominasi. Nah, denominasi itu bermacam-macam dalam gereja. Ya, ada DKC, ada DPG, ada DP, DKI, macam-macam dot, sehingga gereja kampus ini untuk mahasiswa dari berbagai macam gereja. Sehingga kalau mereka sudah di gereja masing-masing, mereka punya ibadah di luar Indonesia. Jadi untuk bahan dari gerejanya beda-beda, tapi Ya, gimana difasilitasi ya tempat ibadahnya itu difasilitasi oleh UNS, maka dipakai gereja. Tapi kan organisasi gereja denominasi sendiri. Ini hanya untuk fasilitas sebagai tempat ibadahnya, lokasi ibadahnya. Tapi organisasinya mereka misalnya jalan gereja masing-masing. lalu dunia ini juga membantu untuk menunjang kehidupan spiritualitas dan bawah. Ya, ini sebagai permintaan doktrin bagian yang berkualitas ya, yang seutuhnya kan yang Indonesia, tapi ini untuk bagian dari sudut iman Kristen. Sejak dan sangat di mahasiswa, bahkan ada namanya PMK, pilihan persatuan mahasiswa Kristen UNS. Jadi yang lalu itu juga masuk. Ya, lalu ini mereka sudah lulus hanya secara jejaring gitu ya. Hebat. Terus kalau untuk agama sendiri hapus juga tempatnya di gereja. Ya, tempat yang disediakan di UNS itu hanya sebagian kalau tidak muat, ada yang di kelas-kelas nanti, kelas di prodi itu kan kegiatan untuk mendalami kitab suci. Ya, itu akan mereka ada di. Kalau misal kayak misalnya misal sekali misal juga di gereja. Ya, kemarin kami mengadakan pembengkalan lah. Ruang kami awal ya, itu di auditorium. Kemarin tindak tanah tidak muat biasanya karena semua prodi ya UNS membeli. Ya kalau ada kegiatan itu. Nah, kalau misalnya Natal itu ya masih juga ikutan dulu. Ya dulu gabungan antara UNS dan ISI bergantian, dan ada kampus saya ini juga ini. Jadi kadang bisa sih, kadang juga gereja. Ya itu untuk kerjasama. Itu namanya paguyuban Kristen. Baik Kristen dan kami. Ini ada paguyuban, dan itu maka kami gabungan. Jadi seperti apa khusus? Bukan ini paguyubannya Kristen UNS. Ya. Kampus soalnya ini beda. Baik, Pak. Tanya dulu pertanyaan lainnya ya. Bagaimana kebangkitan gereja ini menjadi hubungan dengan organisasi keagamaan? Kan kalau misalnya ini kan yang Katolik KFK. oh yang dua. Yang Katolik KFK, yang Kristen ini PMK. Dan di Renaissance sering ada pertemuan tentang agama, kita paling dua sama sangat siang dan ya kami sering
ya di Mesir, di Singapura, di Pelihara, ya kita ada namanya benteng Pancasila. Pembina-pembina barangkali yang satu itu WA ya saling amanah ya berjejaring. Itu juga saling membantu Iya, kita ya UNS memfasilitasi ini. Ya, kan saya juga mencari contoh beberapa kampus datang ke UNS mau meninjau tentang benteng Pancasila dan yang tinjau apa publik Indonesia ya punya mempak ibadah lengkap sejak tahun 85 yang baru ini itu ada iya 85 40 ya 40 85 ya ini ya yang YouTube-nya UMKM kan bisa lihat untuk sekarang kan sedang digalakan moderasi beragama ya saling toleran tapi sebenarnya yang penting itu yang anak-anak itu apakah ada yang ingin misalnya berkali atau so yang nanti yang diprogramkan dari pengurusnya dan ada pengurusnya itu kebersamaan lintasan Nah, karena tadi sudah membahas sejarah dari latar belakang, mungkin sekarang kita tanya-tanya tentang motivasi, tantangan, dan harapan harapannya dari dalam. Mungkin yang pertama motivasi ditanya dulu. Jadi tanya tentang saya lah, motivasi berapa itu bergabung ke pengurusan gereja ini tuh apa ya? ya informasi jelas ini satu bagian atau istilahnya layanan untuk mahasiswa khususnya di bidang kerohanian dan rohanian itu untuk apa? Untuk meningkatkan kepribadian yang sesungguhnya yaitu karakter, leadership maupun ya manajemen dan sebagainya. Tapi yang jelas banyak kerohanian dan ada leadership supaya mereka nanti terus jadi sarjana yang bisa menampingi tiga kita yang bilang jangan Ini pertanyaan kedua ini saya apa? Bagaimana cara Bapak tuh membagi waktu antara tanggung jawab di kepengurusan ini sama pekerjaan di kampus sebagai dosen mata Inggris? ya sebagai dosen dan sudah ada job desk-nya ya sebagai dosen dari Rabu dalam mengikuti BMS ya sebagai pendidik ya baik di kelas maupun tidak ke kelas ya tidak ke kelas ini ya sebagai pembina di PNK karena mereka butuh kependampingan khususnya terus belajar kita mengerti kendaraan supaya kendaraan itu bisa membuat merdeka dari dosa jangan berbuat dosa tapi berbuat yang suci gitu ya Yang melamar iya terus banyak yang saya nih koordinat tanggung jawab aku di pengurusan ini biasa pembina kemahasiswaan dan di Magdumpan ini sebagai kedua Magdumpan ke UNS
dosen dan teknis ya. Gitu. Ini pengen katain saya, kalau misalnya yang kehalangan itu misalnya didanain sama kampus atau kayak dengan di Ada yang dibantu dari anggaran pengawalan ya, dan yang lain jelas untuk kemandirian karena ya di untuk kegiatan di sana dari mahasiswa. itu kemudian berikutnya sih Itu ya, ya. nah sekarang kita masuk ke saya penasaran nih Bapak, di dalam jalan kepengurusan ini kan pastinya ada tantangan yang dihadapi ya Bapak. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh kepengurusan dalam menjalankan program di tempat belajar awareness itu apa? Ya kalau tantangan pemindahan ruangannya tentunya memang tidak semulus apa yang diinginkan karena khususnya mahasiswa ini kan sekarang banyak kuliah dan banyak tugas dan sebagainya, sehingga ya untuk kerohanian seringkali tidak semangat ya, jadi tidak semangat, tapi ya ini yang diupayakan supaya mereka termotivasi dan sungguh-sungguh komit memperhatikan soal kerohanian ya, ini yang ya terus diupayakan sehingga ya bisa seimbang untuk kuliah dan meningkatkan kerohanian. Nah di situ karena ini bentuknya jabatan kan pasti ada rasa selesainya ya Bang. Jadi bagaimana caranya Bapak memastikan bahwa regenerasinya kepengurusan nanti berjalan dengan baik setelah masa jabatan Bapak selesai? Ya kami kan ada tim. Ada Tim dosen kan ada tim pembina. Kalau mahasiswa kan ya ada pengurusnya. Tiap tahun pengurusan ini berganti. Dan itu ya jalan untuk continue. Ya, continue. Akhirnya saya tanya tentang dampak dalam kehidupan kampus. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana dampak keberadaan tempat ibadah ini terhadap kehidupan sosial dan spiritual mahasiswa UNS? Dan harapannya selalu baik ya, dan nanti selama ini kampus UNS itu masih nas dan memberi uang dan khususnya untuk kegiatan PMK ya, kita di antara agama sudah ada apa sarasian dan ini kan ya saling membantu dan ini kan menjadi harapan yang positif. Ya internal harapannya memang yang mahasiswa nanti lulus menjadi sarjana yang berkualitas secara rohani maupun secara kompeten ya, jadi lengkap dan minimal kalau jadi pejabat tinggi ya tidak korupsi ya. Gitu lagi memang ya harapannya begitu. Ini harapannya supaya yang sudah dibina jadi cinta bangsa dan negara ya, bisa melayani hutan dengan sungguh, mengasihi manusia seperti dirinya sendiri. Ini ajaran-ajarannya dari Nabi kita. Jadi kami selalu mendidik untuk mengingatkan itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi ke depan untuk menjadikan
tempat ibadah sebagai pusat pembinaan karakter mahasiswa PNS. Jadi fasilitas sudah ada di desa kami, misalnya diisi aja, diisi dengan satu kegiatan yang membangun kerohanian yang positif, yang mengenal kebenaran dan bisa membagikan kepada orang lain prinsip-prinsip kebenaran yang ada di Alkitab yang baik, yang kami selalu menekankan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan genap mata budi, dengan kekuatan jiwa. Lalu yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ini prinsip yang harus dilakukan dan tidak mudah ini, soalnya kan itu. Terus, apakah ada program atau kolaborasi dengan fakultas untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam pendidikan akademik atau pelatihan yang Ya, hal pelatihan yang sering kami kan diadakan donor-donor, pengobatan gratis, dan ini yang waktu Ipan Kristiani kami yang tiap pasca dan aksi baktian sosial masyarakat dan yang mahasiswa juga bergabung dan ini apa yang bisa dilakukan. terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda kampus dalam menjaga dan mengembangkan tempat ibadah di UNS? Ya, generasi muda akan menjadi penerus termasuk pemimpin masa depan. Nah, tentu dia diperhatikan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan berguna untuk masyarakat dan masyarakat yang dan di mana dia ada, dia akan jadi manusia yang bermanfaat, tidak merusak dan beracuni. Gitu. Nah, mungkin karena semua pertanyaan sudah dijawab tadi dari sejarah, latar belakang pendirian gereja, itu fungsi juga, sampai motivasi, tantangan sama harapan. Mungkin begitu saja Bapak sesi wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dengan kesimpulan bersedia kami wawancara. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.